Babu karahatul iltifati. Ini kesunahan-kesunahan dalam sholat dan kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat. Jadi tadi masalah mengangkat mata ke atas itu adalah sepakat, itu dilarang. Cuman perbedaan antara ulama adalah larangan tahrim atau karahatut tanzih. Sebagian mengatakan tahrim, kebanyakan ulama. Mazhab Syafi'i karahatut tanzih sebelah sini. Biarpun karahatut tanzih jangan ngentengin hadis Nabi loh ya, begitu. Maka lebih enak kalau seandainya kita ngikuti mengatakan haram agar kita waspada. Tapi kalau memberikan fatwa ke orang selagi kita mazhab Syafi'i ya seperti itu, kita himbau saja. Babu karahatul iltifati fi sholati li ghairi udhrin. Bab makruhnya tolah dan toleh. 3 kali batal nanti. Tolah toleh tok 2 kali. Fi sholati li ghairi udhrin, karena udzur. Makruh. Ini sebetulnya ini ada, kalau Nabi menyebutkan kan yakhtalisu syaitan nanti seperti disebutkan. Tapi ini lebih arah ke kurang ajar. Ini biasanya justru hati-hati. Santri merasa tua hukum, merasa dekat pada Allah kalau sholat seenaknya toleh, karena tidak batal. Tapi yang orang awam, masya Allah, nah ini santri kok nggak bener. Santri lebih khusyuk mestinya. Ya karena tahu hukumnya tidak haram aja kok. Nah, ini mentang-mentang kayak ngerasa dekat pada Allah jadi seenaknya dewe, itu nggak boleh begitu. Allah, santri. Kenapa toleh? Kenapa? Nggak batal. Bukan batal. Tidak membatalkan. Asalkan tidak terjadi 3 kali berturut-turut tolehnya. Sebab leher termasuk anggota besar. Yang punya kebiasaan ngeretak, krek, batal 3 kali. Tapi yang ngerti, bunyi. Tuh. Kalau tidak ada hajat, tidak terasa berat, tidak usah dilakukan. Masuk bab makruh tadi, karena itu kayak tolah-toleh. Toleh ada begini sama tolah-toleh. An Aisyah, dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, anil iltifati fi sholati. Gimana hukumnya tolah-toleh dalam sholat ya Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, wa ikhtilasun, itu adalah ikhtilas itu kayak copet, dicuri dengan cepat. Yakhtalihu syaitan, itu setan yang mencuri. Maksudnya mencuri kita agar memandang setan itu, bukan mencuri pandang kita. Maksudnya setan menggoda maklab, akhirnya toleh. Maksudnya mainannya setan itu. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Maksudnya dicuri kekhusyuan kita oleh setan, suruh noleh gini, kelihatan. Lihari udhrin, tanpa udhur. Tapi ada toleh, udhur, bahkan menjadi wajib. Makanya ilmu itu penting, para ibu-ibu, khususnya yang lagi menjaga anaknya sambil sholat, Allah, anaknya klotak-klotak, megang kaca, dia nggak tolah-toleh. Wah, tambah nggak khusyuk. Dilihat, sambil lihat, aduh ya Allah, ngapain tuh? Megang beling, megang gelas. Jangan-jangan sendoknya dimakan atau bagaimana. Maksudnya perhatikan, bila waktu dalam sholat jangan kaku-kaku amat, noleh karena uzur. Allahu Akbar. Maka perlu dimudahkan juga hukum-hukum semacam ini biar ibu-ibu kalau sholat gak susah. Taruh anaknya dikurung begitu, sekiranya bisa kelihatan sama kita. Jangan taruh di belakang. Kalau belakang bingung nanti kita. Anak kita taruh begitu, kurungannya. Kurungan yang benar, kurungan ayam juga boleh deh. Pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Taruh di situ, aman anaknya. Sambil lihat ibunya sholat, Assalamualaikum, sholat. Allah, ketahuan dia. Kalau dilepas aman, oke, tidak apa-apa. Paling tidak kita sholatnya di pinggir, kalau tembok paling belakang, sehingga dia tidak akan di belakang kita. Bisa. Pokoknya ibu-ibu jangan meninggalkan sholat gara-gara anak. Jangan sampai anakmu jadi alasan untuk tidak sholat. Bakal jadi anak nggak bener itu. Karena apa? Rupanya anak jadi pengganggu, ibunya menjadi tidak sholat. Nggak ada alasan. Letakkan air duduk manis. Kalau ternyata nangis digendong, nggak apa-apa. Gendong bayi, Nabi juga pernah melakukan sholat dengan menggendong bayi. Bahkan ada 7 bayi yang pernah di pangkuan Nabi. Di antaranya dibawa dalam sholat. Baik. Jangan tolah dan toleh. Kecuali darurat hajat tadi. Atau udzur maksudnya. Ada bayi, ada ini. Toleh. Ada sesuatu membahayakan. Ada ular lewat. Mau gini, nggak khusyuk, jangan sudah di kakinya kan. Jadi boleh, jangan sampai kaku-kaku amat, tapi jangan main-main urusan tolah dan toleh, nggak boleh berlebihan atau terlalu ketat. Wajar, noleh waktunya noleh, karena udzur.
Wa anna Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas qala li Rasulullah pernah bersabda kepadaku, iyyaka wal iltifata fis shalah, awas untuk nolah-noleh dalam salat. Fa innal iltifata fis sholati halakatun, sebab nolah-noleh dalam suatu kehancuran. Hancur apa sih di sini? Memang di sana dia mengatakan haram, tapi jumhur mengatakan tidak, khusus mazhab kita Imam Syafi'i tidak dikatakan haram asalkan bukan main-main tadi. Jadi nolah-noleh main-main adalah haram, atau nolah-noleh tidak main-main tapi 3 kali rakaat, 3 kali gerakan berurut batal. Ada noleh yang tidak haram, dan yaitu noleh karena hajat dan tidak 3 kali berturut-turut, atau darurat tadi, atau udur. Halakah itu di sana akan menghancurkan kekhusyuanmu. Yang semula tidak melihat jadi melihat. Fa in kana la budda, kalau ternyata memang kamu harus noleh, kita harus noleh. Fa fit tatawwu'i, salat sunat bolehlah. La fil fardhati, bukan salat fardu. Ini bukan berarti salat sunat toleh. Artinya apa? Lebih ringan deh. Namanya salat sunnah. Lebih ringan salat sunnah. Kalau fardu ya harus biar mungkin jangan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Baik. Ini adalah beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Ingat, jangan biasa tolah-toleh, hei santri khususnya. Kadang-kadang ini merasa sudah punya ilmu, sholatnya seenaknya. Akhlaknya sudah tidak dijaga. Tapi Masya Allah itu orang yang baru hijrah. Sholatnya Masya Allah, khusyuknya, tepat waktu. Santri itu sudah ngerti bahaya kadang santri yang kurang warak. Ngerti di bab masalah sholat, bab sholat, waktu sholat ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, waktu jawal bil karahati, waktu jawaz bilal karahah, waktu, wah ngerti itu. Yang penting tidak muharram. Akhirnya sholatnya mundur sampai belakang, itu pasti santri. Kalau orang awam, Masya Allah lebih takut, adzan langsung ingin sholat. Santri yang ngajari orang awam biasanya nggak apa-apa, ditunda-tunda. Memang bisa saja waktu jawaz, waktu boleh sampai pertengahan waktu, sampai menjelang selesai waktu, asalkan tidak sampai keluar dari waktunya, memang belum sampai waktu tahrim. Tapi jangan ngentengin deh, termasuk sholat nih. Apa yang kita lakukan dalam sholat, khusyuan itu penting. Kita berada di hadapan siapa? Di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Adab kita, apa pantas kita meletakkan tangan di pinggang kita, tolak pinggang, lalu tolah-toleh dan sebagainya, mengangkat mata ke atas padahal itu dilarang? Ya enggak dong. Maka sholatnya seorang yang punya rasa takut kepada Allah tentu akan tampak dari hayahnya adalah lebih khusyuk, lebih indah, lebih sopan, lebih santun. Allahu Akbar. Tolah-toleh enggak, tidak. Ini saja yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita menjalankan sunnah Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.